Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah berita yang berjudul Ancaman Laten Radikalisme dan Terorisme ya. Jadi isu ini sekarang juga mengemuka kembali ya, seiring kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ya, di dunia ada perang dan lain sebagainya. Nah, ini polisi menangkap seorang pelajar yang diduga hendak meledakkan bom bunuh diri. Paham radikalisme menyebar lewat media sosial. Penangkapan seorang terduga teroris di Malang, Jawa Timur pada 31 Juli 2024 menunjukkan bahwa sel atau sempalan terorisme tak lagi bergantung pada afiliasi organisasi. Pada akhir Juni 2024, sebanyak 16 pentolan jamaah Islamiyah menyatakan pembubaran organisasi mereka dan tunduk pada hukum positif Indonesia. Detasemen khusus 88 anti teror menangkap Hok, pelajar berusia 19 tahun dengan tuduhan hendak meledakkan diri di sejumlah tempat ibadah di Kota Batu. Polisi menangkap HOK ketika ia hendak membuang triastun, triperiksid, TATP, bahan kimia yang ledakannya setara dengan 70% trinitrotoluen atau TNT ya di kalangan ahli kimia. TATP diacap dijuluki the mother of Satan karena daya ledaknya yang tinggi. Dari penyelidikan polisi disimpulkan Hok tak terpapar paham radikalisme melalui anggota organisasi teror yang berada dalam pengawasan polisi. Ia terpengaruh paham terorisme melalui media sosial. Pada November 2023, rasa penasaran membawanya memasuki dua grup Telegram yang berisi propaganda kelompok Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS yang menyerukan peperangan kepada pemerintah karena dinilai tidak menerapkan syariat Islam. Nah, ini kelompok ISIS sekarang gerakannya sudah mulai gencar kembali melalui media sosial ya. Tidak hanya melalui organisasi-organisasi, kelompok-kelompok ya. Tapi media sosial pun juga digunakan untuk melancarkan praktek-praktek menyebarkan teror ya, dan juga mengajak atau merekrut orang-orang ya yang bisa dipengaruhi untuk melakukan kegiatan teror. Selanjutnya dari dua grup itu, Hok juga belajar cara merakit bom. Ia berhasil melakukan percobaan bom kecil yang diledakkan di dalam kamarnya. Kepada polisi, orang tua Hok mengatakan mendapat penjelasan dari anaknya bahwa ledakan itu berasal dari petasan. Sukses merakit bom kecil, Hok menyiapkan bom besar yang menyasar tempat-tempat ibadah sesuai dengan perintah propaganda di grup yang diikutinya. Penangkapan pelajar di Kota Batu itu meneguhkan kembali bahwa terorisme merupakan tindakan individu. Penggunaan media sosial yang masif di era internet menjadi medium efektif untuk menyebarkan paham kekerasan ini ya. Kepada orang seorang, karena itu mitigasi untuk mencegah penyebaran menjadi program penting setelah organisasi induk terorisme bubar. Para pengikut jamaah Islamiyah bisa jadi tunduk kepada amir mereka yang menyeru anggotanya agar menghentikan kekerasan. Namun sel dan sempalannya bisa bergerak sendiri di luar komando. Setelah amir jamaah Islamiyah, para Wijayanto ditangkap pada 2009, perlawanan kecil-kecilan terjadi dalam bentuk serangan kepada polisi, serta perampokan minimarket dan bank. Artinya sel terorisme tidak benar-benar mati, ideologi mereka juga masih hidup dan bergentayangan di media sosial yang tak terdeteksi. Maka pencegahan terorisme mesti dimulai dari lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi sosial yang berada di lingkungan masyarakat. Sekolah, pesantren, rukun tetangga bisa menjadi medium penyebaran paham pluralisme dan toleransi. Polisi bisa saja menggandeng para pentolan jamaah Islamiyah untuk menyusun pedoman deradikalisasi dari lingkup masyarakat paling bawah. Para pentolan itu tahu cara kerja ideologi dan penyebarannya, karena itu mereka juga tahu cara menghentikannya. Saatnya aparatur hukum menagih janji sumpah setia mereka kepada Pancasila dan menjunjung tinggi keberagaman dan perbedaan. Namun cara Hok
terpengaruh paham radikalisme melalui media sosial tidak bisa dijadikan legitimasi oleh polisi untuk mengendalikan medium percakapan publik ini. Patroli tim cyber di media sosial oleh Densus 88 ataupun Kementerian Komunikasi dan Informatika rawan disalahgunakan untuk kepentingan selain mencegah terorisme. Media sosial adalah wahana privat yang bebas, privat dan bebas ya. Kontrol melalui medium percakapan publik yang hanya akan melahirkan watak otoritarian kekuasaan. Kontrol atas kebebasan juga bisa melahirkan perlawanan publik dalam bentuk kekerasan pula. Pendekatan melalui organisasi keagamaan yang plural, kurikulum pendidikan, serta literasi bahaya terorisme jauh lebih berdampak jangka panjang. Saatnya Indonesia punya program deradikalisasi yang lebih solid untuk memerangi ideologi terorisme yang merusak. Nah, jadi teman-teman, walaupun organisasi ataupun kelompok-kelompok terorisme ini diperangi ya, bahkan dibasmi sampai hancur lebur sampai ke akar-akarnya. Namun pemahaman secara ideologi ataupun ideologi yang berkembang yang dijadikan ideologi bagi terorisme itu masih bisa terus berkembang ya, masih bisa terus menyebarkan secara otomatis ya. Bagi siapapun yang tentunya mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan untuk melawan pemerintahan yang sah itu dijadikan alat oleh mereka ya tentunya. Maka pendekatan secara ideologis juga yang perlu dilakukan oleh pemerintah ya teman-teman. Jadi bukan hanya penangkapan, pembasmian, penghancuran terorisme, tapi juga memperkuat ranah-ranah ideologi itu menjadi program yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Nah, hari ini penguatan ideologi yang dilakukan oleh kita, baik pemerintah atau masyarakat, itu sejauh mana gitu. Karena ideologisasi yang dilakukan oleh negara itu juga pamornya kalah oleh media sosial. Orang dimanapun atau siapapun itu akan lebih memilih pada kegemaran-kegemaran mereka gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman yang perlu kita perhatikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.